saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu, oh tolong katakan pada dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, tolong katakan pada dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau dengan aku? 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Sembilan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di hari ini, hari Kamis tanggal 1 September 2022 untuk program acara kita yang tentunya berkompeten di bidangnya di program acara pengawas utamaan gender. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan bersama berbincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau adalah Ketua Bidang Pembinaan Mental dan Agama BKOW Sulawesi Selatan. Tentunya
Dalam jabatan di organisasi ini, beliau adalah Ketua Perwati Wanita Perti Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun beberapa pengalaman kerjanya ini yaitu mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar ini selama 8 tahun dan Kabupaten Goa 3 tahun selama 11 tahun 2011 hingga 2021. Dosen Pendidikan Agama Islam di Stikes Amanah Makassar, dosen LB di Unismu dan UIN Alauddin Makassar. Dan langsung saja kita sapa beliau, ada Ibu Dr. Anda Haja Adlia Sukri Limpo MH. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji. wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Haja ini antusias sekali. Ini dari 1 jam sebelumnya udah siap-siap untuk mengisi program acara kita Pengaruh Utamaan Gender ya Bu ya. Ya alhamdulillah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu patut disyukuri ya, nikmat kesehatan yang luar biasa sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti program acara kita Pengaruh Utamaan Gender. Alhamdulillah. Baik, Ibu Haja, ya Ibu Dr. Anda Haja Adlia Sukri Limpo MH. Ini kalau dilihat beberapa pengalamannya, baik itu pengalaman organisasi, pekerjaan, ini luar biasa sekali ya Ibu Haja. Ini ada sebagai jabatan di organisasi Ketua Perwati Wanita Perti Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya jabatan di BKW sendiri ini Ketua Bidang Pembinaan Mental dan Agama BKW Sulawesi Selatan. Dan pengalaman pekerjaan pun ini luar biasa sekali ya, banyak sekali pengalamannya. Nah, ini bisa diceritakan pengalamannya seperti apa ini? Ya. Ada suka dan dukanya mungkin? Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RRI di mana saja berada. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi terkait dengan jabatan itu, memang jabatan di Kementerian Agama khusus untuk perempuan itu memang agak tabu ya, khususnya di Kementerian Agama. Siap. Dan sampai alhamdulillah saya mungkin yang kedua dan yang terakhir sebagai perempuan Kepala Kantor Kementerian Agama khususnya Sulawesi Selatan. Selama 12 tahun itu bukan pekerjaan yang ringan, khususnya bagi perempuan memimpin suatu lembaga khususnya Kementerian Agama. Tetapi perlu diketahui Ibu Dewi ya, bahwa sebelum saya diberikan amanah menjadi kepala kantor itu tentu harus minta dukungan dulu dari suami. Siap. Itu yang pertama, karena kesuksesan suatu karir itu tentu ada di belakangnya adalah support dari suami. Itu yang pertama. Masya sehingga Allah, alhamdulillah selama 12 tahun saya memimpin organisasi dengan tidak ikut keluarga ke daerah. Saya 8 tahun di Takalar, suami ada di Makassar. Alhamdulillah semua pekerjaan itu tidak ada yang menjadi kendala, terutama mendidik anak-anak. Saya mempunyai putra 4 orang, semua laki-laki. Tapi alhamdulillah karena didikan dari keluarga yang saya dari keluarga ada keturunan kiai, jadi tentu agama tentu yang paling pertama itu pembentengan anak kita dengan agama. Ya itulah yang saya terapkan dan saya bermitra dengan suami saya. Jadi mendidik anak itu bukan hanya peran perempuan saya, tapi perlu bersama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Itulah yang menjadikan saya memimpin organisasi, memimpin Kepala Kantor Kementerian Agama itu saya merasakan tidak terbebani rasanya. Alhamdulillah semua sukses dalam karir karena memang yang pertama adalah dukungan dari suami. Oh iya, seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa pengalaman pekerjaan pastinya. Ada suka, ada maupun ada dukanya seperti itu ya, Bunda ya. Ya, sukanya ya karena saya merasa berbangga ya sebagai perempuan diberikan tugas beban sebagai kepala kantor Kementerian Agama. Tentu sukanya ya banyak ya. Dan tidak semua perempuan bisa memerankan sebagai kepala kantor, harus kita menguasai semua lini. Harus karena Kementerian Agama itu berbeda dengan kadis yang ada di pemerintah daerah. Kementerian Agama membawahi beberapa satker, madrasah, KUA, FKUB, Majelis Ulama, itu semua haji. Jadi itulah yang merasa sukanya, yang saya rasakan bangganya saya sebagai perempuan bisa menduduki jabatan seperti itu. Dukanya ya tentu peran kita sebagai keluarga kita perempuannya tentu banyak dukanya, apalagi peran ganda kita, samping kita
melaksanakan tugas, tentu Iya. terbebani kita sebagai peran kita sebagai perempuan itu tidak boleh kita sepelekan, itu prioritas utama, karena perempuan adalah bukan hanya sebagai dia kepala rumah tangga, bukan kepala keluarga. Itu yang dukanya itu yang sangat berat saya rasakan ketika ke daerah atau ke kecamatan seperti Ramadan itu kita sampai tengah malam menjadi ceramah, pulang jam 1 malam, belum lagi kalau jam 2, jam 3 kita bangun sebagai peran kita sebagai perempuan untuk mengurus untuk makan sahur, itu yang paling berat saya rasakan setelah menjadi kepala kantor. Iya, jadi tapi pekerjaan yang lain itu alhamdulillah, karena memang saya sebelum saya ke daerah itu saya memang di Kanwil Kementerian Agama selama 20 tahun. Selama 20 tahun semua bidang saya sudah pernah jalani, di haji, di urais, di penais. Jadi saya menjadi kepala kantor itu alhamdulillah sudah bukan lagi hal yang baru di tugas saya. Oke, seperti itu. Nah, ini kan seperti yang Ibu katakan tadi bahwa sampai ceramah-ceramah sampai di luar daerah seperti itu. Nah, kira-kira gimana cara mengatur waktunya tuh Ibu ya? Kan Ibu sebagai ibu rumah tangga juga. Nah, yang pasti ini sulit untuk membagi waktu yang sibuknya luar biasa sekali. Ya, saya di rumah tangga memang sudah komitmen. Saya bekerja sebelum saya menikah. Jadi tentu suami sudah tahu bagaimana konsekuensinya beristri dengan orang yang bekerja. Tentu karena ada saling kita bermitra gender dengan beliau, ya alhamdulillah tidak terbebani. Jadi saya sebelum keluar itu ya terkait dengan makan itu saya sudah siapkan, dan tidak ada asisten rumah tangga karena saya di daerah sendiri, suami jauh sini, jadi asisten itu hanya datang untuk mengurus untuk cucinya, tapi makanannya itu alhamdulillah saya sendiri yang menangani. Luar biasa sekali ya. Oke, luar biasa dari beberapa pengalaman yang Ibu alami ya. Ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir yang luar biasa sekali pengalamannya. Dan ini tidak semua orang-orang atau maupun para perempuan ini bisa menjalani seperti ini ya. Oke, baik, kita langsung dengan pembahasan kita ya. Ini terkait dengan topik kita yaitu gender dalam perspektif Islam. Dan tentunya kita akan mengundang partisipasi para pendengar. Silakan yang ingin berpartisipasi ini ingin menanyakan terkait dengan topik kita yaitu sekali lagi gender dalam perspektif Islam. Silakan di 0821 3333 9440 atau di 0812 4423 9440. Nah, kalau berkaitan dengan topik kita itu gender dalam perspektif Islam sendiri, kira-kira pengertian dari gender sendiri itu apa sebenarnya ya Bunda ya? Terima kasih. Memang belakangan ini istilah gender sangat populer khususnya di kalangan masyarakat. Dan untuk tidak menimbulkan salah pengertian, maka kami akan menguraikan tentang pengertian gender. Istilah gender itu berasal dari bahasa Inggris yang secara leksikal berarti jenis kelamin manusia, baik jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Perbedaan kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan adalah mutlak, Ibu, tidak berubah, yaitu perbedaan seks dan merupakan ketentuan dari Tuhan yang biasa disebut dengan sebagai kodrat. Oke, seperti itu. Jadi jenis perbedaan antara laki dan perempuan bukan didasarkan dari biologis, tetapi dari sifat, perilaku dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Jadi sifat, perilaku dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Dalam Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan muncul intervensi Ibu Dewi yang tidak tepat terhadap gender. Ada pemahaman bahwa gender itu adalah feminisme dari barat. Gender itu adalah identik dengan perempuan. Jadi ketika berbicara tentang gender, sasarannya selalu perempuan. Bahkan ada pemahaman bahwa gender itu adalah upaya untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dari
semua lini kehidupan. Iya, iya. Ini tadi Itu, banyak sekali iya. beranggapan macam-macam ya yang Iya. beranggapan ini terkait dengan Iya. gender ya. Padahal sebenarnya yang dipersoalkan dalam gender Iya. adalah persoalan diskriminasi, Oh, iya, yaitu iya. ketidakadilan antara terhadap dua jenis kelamin baik Iya. laki-laki maupun perempuan. Dan banyak kasus yang menimpa adalah ketidakadilan kepada kaum perempuan baik di rumah, di tempat kerja maupun di masyarakat. Nah, Oke, itu, iya. seperti itu. Padahal sebenarnya yang kita harapkan adalah kesetaraan gender. Oh iya, iya Artinya laki-laki dan perempuan menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan baik di politik, di ekonomi, bahkan sosial dan budaya. Itu Iya, mungkin iya. Bu. Jadi ada perbedaan gitu ya. Ini dari sifat, karakter antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu seperti apa sebenarnya, Bunda ya? Ya. Kalau kesetaraan gender? Kesetaraan gender artinya ya laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama, memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak dan kewajibannya Oke. di masyarakat tentunya itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi dengan sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang gender itu, kita dengarkan dulu ya, Bunda ya, untuk persembahan lagu biar kita lebih enjoy lagi untuk menikmati program acara kita Pengaruh Utamaan Gender. Kau yang membuatku setengah gila memikirkanmu. Tanpa ku sadari semakin dalam perasaanku padamu. Semuanya terasa saat kau jauh pergi meninggalkan diriku. Kau yang membuatku hancur berkeping-keping bagai debu tertiup angin. Kau membunuhku dengan cintamu kini. Kau buat aku setengah gila. Semuanya terasa saat kau jauh pergi meninggalkan diriku.
Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolaas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Masa berlalu tanpa ku menyadari percintaan yang kita bina hampir selesai. Apa salahku kau buatku begini dalam dilema di antara jalan derita. Tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Janganlah engkau menghancurkan segala. Setelah lama kita mengarungi bersama, usah biarkan cinta kita suci di lambung ombak, garam di lautan berduri. Hanya satu pintaku, semoga kau perbaiki. Semua ini telah banyak yang ku beri sejak dulu lagi. Pengorbanan tiada pernah jemu. Hanyalah Tuhan saja bisa menentukan semua kesabaran daku menantimu. Ku tetap memaafkan dan berdoa kau kembali sebelum dia
Baik, pendengar, kita masih bersama di program acara Pengaruh Utamaan Gender untuk pagi hari ini di hari Kamis tanggal 1 September 2022. Dan tentunya kita masih dengan narasumber kita. Beliau adalah Ketua Bidang Pembinaan Mental dan Agama BKOW Sulawesi Selatan. Ada Ibu Dr. Anda Haja Adlia Sukri Limpo MH. Baik, Ibu, ini kita lanjut lagi kebersamaan kita dengan beberapa pertanyaan, dan tentunya kita masih mengundang juga partisipasi untuk para pendengar. Silakan di 082133339440 atau di 081244239440. Silakan juga yang ingin berpartisipasi melalui WhatsApp kita pastinya di 082133339440, yang tentunya kita masih membahas bersama ini terkait dengan topik kita, yaitu gender dalam perspektif Islam. Baik, lanjut lagi nih Bu ya. Bagaimana pandangan Islam ini tentang gender sendiri? Ini dimulai dari peran dan fungsinya seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa Bu Dewi ya, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang telah memberikan perhatian besar terhadap kaum perempuan, sampai ada sebuah surah dalam Al-Qur'an yang namanya surah An-Nisa, artinya surah wanita. Tidak ada surah Ar-Rijal, Dewi. Iya. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam yang menyangkut tadi tentang peran dan fungsinya serta kedudukannya dalam keluarga, masyarakat dan bangsa, begitu pula tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan serta kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita akan bahas terkait dengan bagaimana pandangan Islam terkait dengan gender. Oke. Yang pertama, saya lanjut ya. Yang pertama tentang perannya. Kaum perempuan dalam syariat Islam itu diberikan kebebasan untuk berperan, mencari nafkah, namun harus sesuai dengan kodrat kewanitaan kita, tidak bertentangan dengan ajaran agama, lebih-lebih kemaslahatan agamanya. Jangan kita mencari pekerjaan yang bisa menimbulkan kemudaratan seperti itu. Benar. Ya, tentu harus bekerja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di dalam Islam pun telah mengatur distribusi tugas dan spesifikasinya antara suami dan istri, serta menentukan kewajibannya masing-masing. Sesuai dengan dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu adalah pelindung atau pemimpin bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Apa itu? Wa bima anfaqu min amwalihim, yaitu mereka telah memberikan nafkah dan hartanya kepada istrinya. Itulah makanya dalam Islam itu dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ini yang perlu dipahami, bahwa pemimpin yang dikatakan dalam ayat tersebut adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, bukan pemimpin perempuan secara absolut. Oh iya, oke. Tetapi pemimpin dalam arti pengayom, pengaman serta pelindung rumah tangga. Karena laki-laki mempunyai otot dan kekuatan sehingga mampu memberi pengamanan kepada keluarganya. Bahkan dia bertugas sekaligus bertugas memberi nafkah. Kapan saja dan di mana saja. Kapan saja dan di mana saja, karena laki-laki adalah sebagai subjek. Sedangkan kita perempuan terbatas baik waktu maupun tempat, dan lebih rawan lagi karena perempuan bisa jadikan sebagai objek. Objek pelecehan, pemerkosaan. Jadi kita harus mencari pekerjaan memang aman untuk kita sendiri. Seperti itu, Bu Dewi. Jadi terkait dengan ayat ini, jadi kaum laki-laki itu tidak boleh berbuat semaunya, memperlakukan kaum perempuan secara sewenang-wenang, menganggap mereka bodoh dan hanya pantasnya di dapur, sumur dan kasur ya, itu istilahnya. Di dapur yang mengurus memasak, di sumur adalah mencuci, dan di kasur adalah melayani suami, bukan seperti itu. Ya, oleh karena itu laki-laki tidak boleh menuntut ilmu, mengembangkan karir, karena semuanya itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Oke, ini sudah ada peran dan fungsi dan kedudukannya pastinya ya. Nah, kira-kira ini kan dikatakan tadi bahwa laki-laki adalah pemimpin, terus laki-laki adalah pencari nafkah. Nah, gimana dengan
seorang wanita, apa yang harus dilakukan seorang wanita ketika si laki-laki atau suami itu ini semena-mena terhadap istri sendiri. Nah, ini terkadang kan seorang wanita bingung juga ya, mau melawan juga ini merasa berdosa, seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Ibu Haji sendiri gimana nih? Itu sebenarnya di dalam syariat Islam kan sudah diberikan posisi yang seimbang antara laki dan perempuan. Tentu laki-laki tidak boleh seperti itu. Dia harus memberikan kesempatan seperti saya ini ya. Di samping sebagai ibu rumah tangga, tentu juga sebagai pejabat karir sebelumnya. Itu tidak boleh. Yang penting peran kita sebagai perempuan itu kita tidak abaikan. Fungsi dan peran kita sebagai ibu rumah tangga dalam mendidik keluarga itu kita harus nomor satukan. Di dalam Al-Quran pun sudah dipilah hak dan kewajiban kita. Bahkan Syekh Abbas dalam bukunya Ad-Din wal Mar'ah mengatakan bahwa Islam memandang sama antara laki dan perempuan, sama kedudukannya antara keduanya dalam hak dan kewajibannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sudah mempilah-pilah, ar-rijalu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulun an rakyatihi. Seorang laki-laki adalah atau suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Al-mar'atu yatihi fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, fi baiti zawjiha. Wa hiya mas'ulati an rakyatiha, dan dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Jadi masing-masing kita punya pekerjaan seimbang. Laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga dan perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga di rumah suaminya, seperti itu. Seperti itu. Nah, Ibu Haji, ini kan terkadang seorang wanita atau seorang istri ingin membantu kebutuhan rumah tangga. Kalau dipikirkan biasa pendapatan dari sang suami itu kan masih berkurang, berkurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Apakah itu dibenarkan? Ya, sebelumnya kan saya sudah dijelaskan bagaimana kedudukan seorang suami, seorang istri, bagaimana perannya itu dalam agama pun dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam sepanjang pekerjaan itu aman dan juga tentu ridho dari suami. Karena kalau suami tidak meridhoi kita tidak akan mendapatkan pahala, karena perempuan mencari nafkah adalah sebagai ibadah, membantu suami. Namun bagaimana dengan pekerjaan yang misalkan ya seorang wanita bekerja atau seorang istri bekerja itu hingga malam hari, ya malam hari, tapi katakanlah seperti sales promotion girl yang kayak seperti itu, SPG, kasihan juga. Tapi ini kan kurang pulangnya biasa terkadang malam gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana nih Bu? Ya, tentu dari kita sendiri. Ketika kita mencari pekerjaan, tentu apakah aman buat kita. Makanya tadi saya katakan bahwa jangan kita mencari pekerjaan yang bisa menimbulkan kemudaratan seperti itu, bisa menjadi alat-alat pelecehan kalau kita pulang. Oleh karena itu, kalau kita sebagai perempuan kan memang hanya itu keterampilan kita seperti itu ya, mau tidak mau jalan, tapi tentu harus dari kita bisa aman dari pekerjaan kita, aman tempat kita bekerja seperti itu. Saya rasa tidak ada masalah. Gak ada masalah kita gitu merasa ya. aman di tempat itu. Nah, dari asal kejadian antara laki-laki dan perempuan ini seperti apa sih asal kejadiannya? Ya, asal kejadian laki dan perempuan ya tentu Tuhan sudah firman dalam surah An-Nisa bahwa kita laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, yaitu tulang rusuknya Adam, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki di perempuan yang banyak. Ya, itulah jadi asal kejadian kita sama di hadapan Allah dari diri yang satu, yaitu Adam, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang ini di hadapan Allah lagi, kehambaannya sendiri ini di hadapan Allah seperti apa itu? Ya, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian yang dijadikan tolak ukur, memuliakan atau merendahkan derajat mereka. Hanyalah nilai kepengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan kedudukannya sama di hadapan Allah di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa min man amila sholihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'min
barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyiban. Maka Allah akan memberikan suatu kehidupan yang baik. Wala najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan imbalan pahala sesuai dengan apa yang kita kerjakan, seperti itu. Jadi kehadapan kita pada Allah sesuai dengan amal ibadah kita. Tidak membedakan apakah laki-laki atau perempuan berdasarkan intinya kita berusaha untuk mencari amal kebajikan ini yang lebih banyak gitu ya Bunda. Jangan hanya laki-laki itu, kita juga perempuan mau dong masuk surga, mau beramal ibadah. Jangan sampai orang mengatakan bahwa kebanyakan wanita yang masuk neraka, jangan ya. Mudah-mudahan nauzubillah min salik ya Bunda ya. Itu intervensi yang tidak tepat. Tidak tepat, benar sekali. Dan saya tidak menyetujui seperti itu. Makanya marilah untuk kita sebagai kaum wanita banyak-banyak untuk mencari amal kebajikan ya Bunda ya. Nah kalau dalam kehidupan bermasyarakat sendiri nih ya Bu Haji, bagaimana sih sebenarnya peran perempuan dalam bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakat ini? Kaum perempuan kan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki dalam kedudukannya di hadapan Allah. Yang kedua, kaum perempuan juga dalam melaksanakan kewajibannya juga kita dituntut untuk berperan dalam masyarakat sebagai ketua organisasi seperti ibu kita, Ibu Dr. Haji Insinyur Apiati Amin saya katakan beliau itu adalah wanita yang luar biasa hebat. Di samping memimpin organisasi ketua BKUW Badan Kerjasama Organisasi Wanita dalam menghimpun semua ketua-ketua organisasi ada lebih 40, dan saya rasakan beliau adalah perempuan yang luar biasa. Di samping dia memimpin organisasi, dia juga sebagai pejabat, sebagai anggota DPR dan juga alhamdulillah dalam rumah tangganya juga alhamdulillah sukses. Jadi beliau disitulah saya melihat ibu ini betul-betul perempuan itu tidak bisa disepelekan, dan bahkan perempuan yang tangguh tentunya karena ada perempuan. Jadi tidak ada masalah, yang penting saya katakan tadi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti itu. Nah Ibu Haji, ini kan dalam kehidupan kita ini sebagai wanita atau perempuan ini ya banyak yang punya atau memiliki peran ganda tentunya. Nah kira-kira ini dalam pandangan Islam sendiri bagi perempuan yang punya peran ganda itu bagaimana ini Bu Haji? Tentu ini suatu pemberian penghargaan dari Tuhan. Kita kodrat kita kodrat kita pemberian Allah itu yang dimiliki perempuan itu di samping tugas dan peranannya yang begitu besar, sehingga dalam syariat Islam menempatkan perempuan itu dalam posisi yang terhormat dan mulia. Bahkan Islam menganggap baik dan buruknya suatu negara itu bergantung dari perempuannya. Itu bukan main itu Tuhan. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, an-nisa'u imadul bilad, isa saluhat saluhal bilad, wa isa pasadat pasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Apabila mereka baik, maka baiklah negara itu, dan apabila mereka rusak, maka rusaklah negara itu. Oleh karena itu syariat Islam tidak merendahkan kaum perempuan. Peran gandanya itu di mata di syariat Islam itu alhamdulillah kita sebagai perempuan diberikan penghormatan sebagai wanita, ditinggikan derajatnya gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Bukan sebagai tiang negara juga, tapi wanita adalah sebagai ibu rumah tangga, sebagai teladan dalam untuk keluarganya dan anak-anaknya tentunya. Baik Ibu, sebelum kita lanjut lagi kebersamaan kita dengan mengapa dalam syariat Islam ini dianggap sebagai tiang agama, tiang negara ya. Kita dengarkan dulu ada persembahan lagu ya untuk menemani suasana aktivitas untuk para pendengar yang saat ini. Dengarkan terus di program acara Pengaruh Utamaan Gender. Takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan, agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan.
that when I say I love you, I really do. You know I really, really do. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan, agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan that I really do. You know I really, really do. Ku hanya ingin kau untuk percaya, ini bukan sekedar kata-kata. Ku hanya harap kau juga You know I really, really do. Oh no, no. Ku hanya ingin kau untuk percaya, ini bukan sekedar kata-kata. Ku hanya harap kau juga merasa, oh rasa cinta yang sama. 'Cause I really do. Baik, pendengar, kita masih di pengarus utamaan gender dan tentunya masih dengan narasumber kita, ya, Ketua Bidang Pembinaan Mental dan Agama BKOW Sulawesi Selatan, ada Ibu Dr. Haja Adlia Sukri Limpo MH. Dan yang pasti kita masih membahas tentang gender dalam perspektif Islam seperti apa. Langsung saja kita kembali dengan Ibu Dr. Haja Adlia Sukri Limpo MH. Ya baik, Ibu Haji, ini kita masih membahas dengan topik kita, ya, yaitu gender dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana agar seorang ibu ini bisa dikatakan sebagai ibu teladan. Nah, kira-kira apakah wanita karir ini juga bisa dianggap sebagai ibu teladan nih? Oke. Ya, wanita sebagai negara, ya kewajiban kaum ibu sebagai negara tentu kita berusaha dan berupaya sebagaimana kita bisa berbudi luhur, berakhlak mulia, karena akhlak adalah masalah pendidikan. Ya, oleh karena itu pendidikan akhlak hendaknya dimulai sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ibu adalah wanita yang menghamilkan manusia. Iya betul. Ibu adalah wanita yang menghamilkan manusia. 9 bulan ya. Iya, oleh karena itu ketika seorang ibu hamil, ya tentu dia harus menjaga badannya, menjaga makanannya, tidurnya, dan gerak-geriknya agar badannya sehat dan kandungannya tentunya dengan sendirinya akan menjadi sehat, sehingga konsepsi dalam kandungannya itu akan tumbuh dengan baik dan menjadi janin dan manusia yang baik dan sehat pula, seperti itu. Jadi wanita sebagai tiang negara tentu sebagai perempuan itu harus dijaga semua, mulai kita hamil itu harus dijaga semua makanan kita. Tentu di samping itu tentu kita harus mempersiapkan juga anak kita sebagai muslim dan muslimah yang mukallaf, ya, yang memberikan pendidikan dasar agama yang kuat sejak kecil. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan bahwa sejak usia 7 tahun anak itu kita harus mengajarkan tentang sholat. Dan bahkan dalam suatu hadis mengatakan bahwa suruhlah anakmu sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah kalau sudah berumur 10 tahun dan dia meninggalkan, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Itulah sehingga jadi di tangan
ibu sebagai perempuan itulah kita bisa jika menjadikan anak kita menjadi generasi yang beradab dan beragama, tentunya sebagai tiang negara. Begitupun dengan wanita karir. Iya, wanita karir juga. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan hanya ibu rumah tangga, tapi wanita karir itu bisa balance. Ya kita bisa juga menjadi ibu sebagai tiang negara dan juga kita bisa sukses di Jangan karir. sampai terlalu fokus dengan wanita karirnya sehingga lupa menjadi ibu rumah tangga. Jadi harus balance ya. Iya, jadi sesibuk apapun ya kodrat kita sebagai perempuan itu harus kita perankan di dalam rumah tangga. Luar biasa sekali. Jadi jangan lupa nih untuk para wanita yang mungkin dengarkan kita di program acara Pengaruh Utama Gender, ayo jadilah wanita karir untuk tetap fokus juga dalam berumah tangga. Jangan sampai terlalu fokus dengan pekerjaannya di luar sana sehingga untuk menjadi seorang ibu rumah tangga sendiri Anda lupakan gitu ya, Bu Haji ya. Oke. Baik, Bu Haji, sebagai closing statement kita karena kita udah dibatasi oleh waktu nih, apa yang ingin Ibu Haji sampaikan untuk para pendengar kita, ini khususnya untuk kaum perempuan di luar sana, silakan. Ya, terima kasih bahwa untuk mencetak generasi yang baik, berakhlak luhur, berperangai halus adalah tugas seorang ibu atau kaum perempuan. Kaum ibu akan berhasil memainkan perannya mencetak manusia yang baik apabila dia telah berhasil kembali kepada fungsinya, yaitu sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh dan mendidik putra-putrinya dengan baik. Rasulullah pernah ditanya tentang wanita yang terbaik. Rasulullah menjawab bahwa wanita apabila dia dilihat oleh suaminya akan menyenangkan hatinya, apabila diperintah oleh suaminya dia mentaatinya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya, baik dalam diri sendiri maupun dalam hartanya suami itu. Jadi itulah Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana posisi wanita yang terbaik tentunya. Tentu kita sebagai perempuan bukan hanya sukses di karir, tapi tentunya kita bisa menjadi wanita sebagai penghuni surga tentunya. Dan dalam Al-Quran telah tergambar wanita-wanita yang beriman dan soleha akan dijamin oleh Allah sebagai penghuni surga. Insya Allah kita semua ini bisa masuk ke sebagai wanita yang terbaik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Haji, ini perbincangan kita cukup menarik sekali, tapi karena kita udah dibatasi oleh waktu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Nantilah kapan-kapan kita berjumpa lagi di topik yang berbeda, insya Allah ya Bu Haji ya. Amin. Dan tentunya kita berharap juga dengan perbincangan kita ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya ya, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang saat ini dengarkan program acara kita Pengaruh Utama Gender. Baik Ibu Haji Adlia Sukri Limpo MH, terima kasih atas kebersamaannya di program acara Pengaruh Utama Gender. Iya, dan kita tentunya mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan ya untuk para pendengar yang lagi dengarkan program acara kita. Semoga bisa memberikan manfaat sekali lagi. Saya Dewi Satriani dan tentunya dengan narasumber kita Ibu Dr. Randa Haji Adlia Sukri Limpo MH mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberangi benua hanya untuk memberi cinta untukmu. Kau terangi gelap malam, engkau seperti bintang, cahayamu terangi misteri hidupku. Kau tebarkan indahmu, kau penawar racunmu, kehangatanmu di setiap tatapanmu. Kau terangi gelap malam, engkau seperti bintang, cahayamu terangi misteri hidupku.